Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sekarang saya cerita sedikit tentang para wali. Semoga kita mendapat barokahnya para wali, insyaallah. Allahumma amin. Ada seorang namanya Abdullah bin Mubarak, ya. Abdullah bin Mubarak, atau ada namanya Bapak Mubarak, punya anak namanya Abdullah. Jadi anaknya namanya Abdullah, bapaknya namanya Mubarak. Maka tidak salah kalau Fadil dinamakan Fadil Mubarak, itu tidak salah itu. Ben supaya nanti seperti Abdullah bin Mubarak. Allahumma amin. Jadi Pak Mubarak ini ya toh, punya anak namanya Abdullah. Ya, yang terkenal bukan Bapak Mubaraknya. Yang terkenal ini anaknya namanya Abdullah bin Mubarak. Kenapa Abdullah ini lebih terkenal dari ayahnya? Satu, karena ayahnya ini dulu jadi budak, atau kalau zaman sekarang jadi kuli kasar gitu ya. Nah, kalau budak sudah bukan zamannya budak, seorang kuli atau karyawan biasa. Lah kalau Abdullah ini, ya toh, ini mulai kecil dari perkawinan Pak Mubarak, seorang yang soleh mendapat seorang istri yang solihah, akhirnya lahirlah anak yang soleh yang bernama Abdullah. Para ulama memberi kunyah, memberi juluk, menyebut nama panggilan hariannya Abu Abdurrahman, karena punya anak namanya Abdurrahman. Maka Abdullah ini disebut Abu Abdurrahman. Abdullah ini hidup di zaman para tabi'in, ya. Hidup di zaman tabi'in. Tapi beliau ini karena anak soleh, sejak kecil seneng ngaji. Mulai umur 20 tahun keliling negara sampai Yaman, ya. Dia ini tinggalnya di Irak, tapi pergi ke Yaman, pergi ke Syria, pergi ke Mesir, pergi ke Basrah, pergi ke Kufah, alias di mana dengar di situ ada orang berilmu, dengar para sesepuh, dengar di sana kok ada sahabat, orang yang pernah melihat Rasulullah, pernah mendengarkan, atau ada sahabat yang di situ sahabat bisa menceritakan sejarahnya Rasulullah sampai menjadi ilmu hadis, kumpulan-kumpulan hadis. Jadi para sahabat yang perawi-perawi hadis yang diabadikan oleh Imam Bukhari, ya, itu banyak menjadi guru-gurunya Abdullah bin Mubarak, ya. Maka dia itu menjadi ulama besar, kaya raya juga. Punya karangan kitab ada macam 8, ya. Ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada tarikh, sejarah, ada fatwa, ada tentang tasawuf, ada juga kumpulan hadis arba'in. Ini karya-karyanya Abdullah bin Mubarak. Hadirin yang berbahagia, hafidhakumullah. Bahkan kekayaannya, sakhawahnya, pernah Abdullah bin Mubarak ini menghajikan orang satu kampung gratis, dan itu tidak pakai pengumuman. Artinya apa? Siapa saja yang ikut saya berhaji tahun ini, maka jangan bicara masalah uang, yang penting persiapkan ilmunya. Ayo setiap hari ini kumpul di rumah saya, nanti tak kasih penjelasan tentang manasik haji, kemudian berangkat bersama-sama. Waktu itu dia menyediakan beberapa unta, beberapa kuda, dan penuh dengan muatan-muatan makanan dan minuman. Orang-orang dulu kan gitu, ya. Dan semua yang haji setelah sampai Mekah, orang-orang tanya, wahai
Abdullah, kita ini sampai sekarang belum bayar. Ayo kita bayar dulu, nanti aja. Kalau sudah selesai haji. Setelah haji, mereka datang, saya belum bayar, mau bayar berapa saya? Nanti saja kalau sudah pulang. Sampai rumah, kita belum bayar, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata gratis semuanya. Jadi di dunia orang seperti hanya satu ini, Abdullah bin Mubarak. Dia dikatakan oleh salah satu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, lamma dakhalal Madinah tazahama alaihin nas hatta kada yaqtulu ba'duhum ba'da min syiddatil izdiham. Pernah suatu saat ketika Abdullah bin Mubarak ini sudah terkenal alimnya, terkenal hebatnya, muridnya banyak di mana-mana. Waktu dia masuk ke Madinah, orang Madinah berkumpul, ya, berdesak-desakan, hanya kepingin apa? Kepingin musafahah, kepingin salaman dengan Abdullah bin Mubarak. Sampai digambarkan seakan-akan manusia berebut, seakan-akan mau saling bunuh-membunuh. Berdesak-desakan, kepingin mendekat kepada Abdullah bin Mubarak. Maka pada saat melihat kejadian yang aneh tersebut, keluarga kerajaan di Madinah waktu itu, ibunya memanggil anaknya semuanya. Wahai anakku yang menjadi raja, wahai anak-anakku semuanya kumpul di sini. Tahukah kalian itu ada keramaian di jalan itu ada apa? Tidak, Bu, saya tidak tahu. Saya dengar sih katanya mereka itu ada kedatangan seorang alim dari Irak. Saya tidak tahu namanya. Ketahuilah anakku, itulah kemuliaan yang hakiki. Itulah kemuliaan dari Allah yang abadi. Itulah kemuliaan yang benar-benar dari Allah, karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian bisa dihormat di mana-mana, tapi kalian tetap menyuruh orang, mempersiapkan makanan, mempersiapkan macam-macam. Tapi orang ini mereka datang berbondong-bondong, tidak ada tujuan apa-apa, tidak ada yang merintah. Tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya si ibunya tadi, fa'ashrafat ummu malikil balad faqalat man hadzal ladzi dakhala al balad faqalu laha alimun min ulama'il Islam. Faqalat liwaladiha, maka ibu tadi berbicara kepada anaknya, undur ila hadza alladzi yazdahimu alaihil insan. Hadza al-malik laisa ma anta alaihi. Inilah sebenarnya yang berhak untuk menjadi raja, yang selama ini kalian tidak seperti mereka itu, katanya si ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Abdullah bin Mubarak memperoleh karamah, kemuliaan yang begitu besar dari ulama-ulama Madinah, sedangkan di sini bapaknya Abdullah ini namanya Mubarak. Jadi tidak salah kalau milih nama Mubarak, orang yang penuh dengan berkah. Bagaimana ceritanya Mubarak? Wamal Mubarak qala kana al Mubarak ay abuhu Abu Abdullah abdan aswad hatitas saqain maskukul qadamain. Budak warna kulitnya hitam. Jadi kira-kira masih ada bangsane Ethiopia ya. Wong ireng, hati tesaken, sikile ku bukan apa? Nek sikil apik, kentol apik ku jeneng kentol apa? Kaki keibuan itu. Iki ndak kaki kesebelasan ya. Jadi sikile gede tur apa jenenge kapalen itu, sikile kapalen tur pecah-pecah. Saking melarate wong. Pun.
Tapi karena ini orang namanya Mubarak ini betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kana syadidal wara'. Orangnya sangat hati-hati. Ya. Sangat menjaga, sangat istimewa. Maka melahirkan anak yang bernama Abdullah. Ceritanya waktu dia jadi budak, disuruh oleh sayyidnya, oleh tuannya untuk menjaga kebun, ya, menjaga kebun. Setelah kira-kira 2 tahun menjaga kebun, itu jarang sekali raja itu bermain melihat kebun. Lihat kebunku, semuanya indah, mawar melati, semuanya indah. Akhirnya si tuan ini beserta keluarga suatu saat kepingin keliling kebun, kepingin melihat pemandangan di kebun, kepingin menikmati buah-buahan yang ada di kebun. Setelah dia duduk santai, si Mubarak dipanggil, ya Mubarak ta'al, dalam lebih ya Sayyidi, hati minal ilab al-hulu. Wahai Mubarak, tolong ya, aku dan keluargaku ambilkan anggur yang seger, yang yang manis. Hat lana minal inab al-hulwu. Ya. Karena di hutan itu, wafil bustan, di kebun tersebut, inabun hulu wa hamid. Ada yang asam, ada yang manis. Akhirnya apa? Setelah diambilkan berapa dompol atau beberapa kresek atau beberapa mangkok itu, wa'atahu iya, diberikan kepada si juragannya ini. Fawajadahu hamidan. Diicipi semua, tidak ada yang manis, kecut semuanya. Akhirnya faqala lalu kaifa anta? Faqala hati minal hada hamid, ada hamid. Wahai Mubarak, ini kecut semua, tolong ambilkan yang manis-manis, jangan yang kecut seperti ini. Fadhahaba, dicekatan, pergi lagi. Wajah asanian bi'inabin, akhirnya membawa 1 dompol anggur, ya, diserahkan kepada tuannya. Fawajatahu hamidan, diincipi lagi oleh tuannya, kecut lagi. Akhirnya faqala lahu kaifa anta aqulu laka hati minal inabil hulu wa ta'tini bil hamid. Kok ini bagaimana? Kok ini bagaimana? Kenapa Tuhan? Aku sudah ngomong 2 kali 3 kali carikan yang manis, malah kau bawa lagi yang kecut lagi, yang kecut lagi. Wa antalaka sanatani fi hadzal bustan. Kowe iki kudune wis pinter. Kowe kudune wis 2 tahun ning jero kebon kene, mestine kowe iki iso milah. Bedakno antarane sing legi karo sing kecut. Akhirnya nopo? Dia ngomong, ya Sayyidi, ana ma'arif al-inab al-hulu minal hamid, li'annaka ma ja'altani fil bustan illa li'ahfadhahu, wa mujjalastu fil bustan ma ta'imtu minhu wa la dhuktu syai'an. Apa katanya si Mubarak ini? Wahai Tuan Raja, wahai Tuanku, saya betul memang menjaga kebun ini sudah 2 tahun. Tapi inti tugas saya hanya mengawasi. Belum pernah saya selama 2 tahun merasakan dan bisa membedakan mana yang manis, mana yang kecut, mana yang manis, mana yang asam. Maka saya selama 2 tahun tidak pernah mencicipi 1 buah pun, maka saya tidak bisa membedakan antara yang manis dengan yang asam. Mohon maaf wahai Tuanku.
langsung tersentak hatinya seorang sayyid ini tadi. Ya Allah, aku yo kok nemu wong kaya ngene temene, aku yo kok nemu wong kaya ngene jujure. Akhirnya pulang sampai di rumah cerita sama istrinya, wahai istriku, seandainya anak putri kita ini kita nikahkan dengan Mubarok, itu menurut pendapatmu bagaimana? Apa kata istri? Ya terserah ayah, terserah suamiku. Tapi kira-kira anak kita malu nggak? Mosok anak tuan mau dinikah oleh seorang budak, mendapat orang yang kerja kasaran seperti itu. Ya kita coba aja, kita omongi anak kita. Ternyata anaknya dibilangi, wahai anakku, bagaimana seandainya kau tak nikahkan, tak pilihkan dengan seorang lelaki, pilihan orang tua, bukan pilihan kamu. Kau tak carikan orang yang soleh, yang namanya Mubarok. Ya, akhirnya apa? Katanya si putri ditanyai oleh kedua orang tuanya, sami'na wa atokna, saya ikut terserah kemauan ayah dan ibu. Subhanallah. Dengan pernikahan Mubarok, seorang yang soleh, dengan wanita solehah yang istrinya seorang sayyid, maka lahirlah anak yang soleh yang bernama Abdullah bin Mubarok, yang mendapat gelar Abu Abdurrahman. Ya. Semoga cerita Abdullah bin Mubarok ini ada manfaatnya buat kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.